Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Masih tetap semangat gak? Harus semangat dong. Masih. Ya, masih pagi harus tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Dani, silakan memimpin doa hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Dani telah memimpin doa. Nah, Ibu nggak bosan-bosannya nih, kalau misalkan kalian keluar rumah, jangan lupa 3M. Coba apa itu 3M? Miss, 3M apa? Jangan lupa untuk? Jangan lupa memakai masker. Pakai masker. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Dengan? Air mengalir. Dengan air mengalir, sabun. Terus? Sanitizer. Menjaga Jarak. Jaga jarak ya, kalau kalian keluar rumah tetap harus jaga jarak. Nah, sebelum kita mulai ke materi, jangan lupa kalian nanti untuk mengisi absen di Google Form yang sudah Ibu sediakan ya. Kemarin masih ada yang lupa untuk mengisi absen. Hari ini kita masih membahas tentang KD 3.7 tentang peran pemuda, pelajar, dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, untuk itu kita lihat dulu nih, Ibu akan menayangkan PowerPoint kepada kalian. Kita sambil mendengarkan lagu, sambil melihat tayangan video. Kalian bisa lihat dan kita dengar dengan seksama. Nah, jadi Ibu sudah menjelaskan bahwa hari ini kita masih membahas tentang peran pemuda, pelajar, dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia, tetapi pasca kemerdekaan. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang sebelum kemerdekaan peran pemudanya. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang, nah ini gambar tentang apa? Mahasiswa yang demo. Mahasiswa yang sedang berdemo, betul. Sudah melihat tayangan videonya? Kira-kira ini peristiwa yang terjadi pada tahun berapa ya? 1998. 1998, betul. Jadi, betul Tantri, jadi materi apa yang akan kita bahas kali ini? Materi yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa aksi atau gerakan mahasiswa yang terjadi dalam beberapa periode. Nah, di sini ada gambarnya. Kalian bisa lihat ada aksi mahasiswa yang terjadi di tahun 1966 dan aksi mahasiswa yang terjadi di tahun 1998. Kok bisa sih terjadi aksi Tripura waktu 65 sampai 66 itu kenapa bisa terjadi? Nah, coba ada yang bisa mengaitkan gambar ini dengan latar belakang kenapa terjadi aksi Tripura? Di sini ada gambar. Berarti latar belakangnya gara-gara apa? PKI. Betul. Gara-gara PKI atau peristiwa G30 SPKI. Kalian masih ingat nggak sih peristiwa G30 SPKI ini sampai menewaskan berapa jenderal? 7 jenderal. Nah, ini terjadi pada masa pemerintahan Soekarno. Kenapa pada saat itu terjadi aksi ini? Karena Soekarno dianggap masih melindungi Partai Komunis Indonesia. Jadi rakyat dan masyarakat ini menginginkan adanya pembubaran partai yang sudah menewaskan jenderal di Indonesia.
Tetapi Soekarno tidak menggubris hal itu, makanya ada aksi yang namanya aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Orde Baru ini menginginkan adanya pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 ini secara murni dan konsekuen. Kenapa? Karena pada saat zaman Soekarno itu dianggap Pancasila dan UUD ini dianggap melenceng. Kenapa dianggap melenceng? Ada yang tahu gak kenapa? Soalnya Soekarno lebih pro ke komunis. Betul. Jadi sebenarnya Soekarno itu lebih pro terhadap partai komunis. Terus kenapa ada gerakan mahasiswa di tahun 98 nih? Kenapa terjadi hal-hal seperti ini lagi gitu? Pada masa itu tuh terjadi korupsi besar-besaran, Bu. Betul. Nah, ini adalah gambar di mana pada saat itu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah 32 tahun beliau menjabat sebagai seorang presiden. Kalau kalian dilihat dari gambar ini, ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba ada yang bisa menyusunnya nggak gambar ini menjadi gambar yang kronologi atau gambar yang dari sesuai pada zamannya, sesuai masanya. Ini kan mengenai gerakan pemuda, tetapi kalian urutkan dari awal sampai akhir. 4, terus 2, 2. Terus 1, 1, 5, 5 dan 3. 3. Nah, ini adalah peran-peran pemuda dari masa ke masa hingga reformasi. Anak-anak dari PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Anissa, Bu. Apa demo itu memiliki undang-undang dan peraturannya? Oh iya. Ada yang bisa jawab, bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Tantri nggak? Apakah demo itu ada undang-undangnya atau enggak menurut kalian? Trisna? ada kayaknya, Bu. Ada ya, oke. Demonstrasi itu, demonstrasi atau mengemukakan pendapat di masyarakat itu sebetulnya ada undang-undangnya. Nah, undang-undangnya itu yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jadi itu ada di pasal 9 bahwa setiap masyarakat itu boleh mengemukakan pendapat di muka umum seperti itu. Tetapi ada kecualinya, kecuali kalian tidak boleh melakukan di Istana Presiden, tidak boleh melakukan di tempat ibadah, tidak boleh melakukan di instansi seperti sekolah. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah dibagikan kemarin. Silakan kalian berdiskusi di grup WA kelompoknya masing-masing dan nanti siap-siap untuk presentasi seperti biasa. Oke? Sekarang Ibu kasih jeda untuk mempersiapkan kalian presentasi. Ya, Ibu. Ibu beri jeda kalian dan selamat berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke? Kita mulai saja presentasinya. Silakan untuk presentasi kelompok mana dulu yang siap. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyawayan Putri Nuraini akan mewakili presentasi dari kelompok 1. Judul dari kelompok 1 adalah penyebab peristiwa politik lahirnya gerakan pelajar dan mahasiswa pada tahun 1966 sampai 1967. Rumusan masalahnya, pertama, apa itu aksi Tritura? Kedua, apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut? Ketiga, apa isi dan aksi Tritura? Keempat, apa tujuan Tritura? Kelima, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh Tritura. Keenam, apa salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1967?
Dan yang terakhir adalah kenapa Soekarno tidak ingin memenuhi isi aksi Tritura. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1 dari kelas 12 IPA 3 kelompok 1 Sejarah Indonesia. Trisna, silakan Sutrisna. Bukan tadi teh yang dampak negatifnya pelanggaran HAM ya Bu. Pelanggaran HAM-nya apa saja itu? Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno ya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Trisna. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Trisna? Alivia dari kelompok 1. Silakan Alivia. Kan tadi Sutrisna bertanya kalau pelanggaran HAM yang terjadi pada Tritura Ya. menyatakan menemukan bukti-bukti yang cukup tentang dugaan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam setelah peristiwa G3 waktu terjadinya 30 SPKI gitu kali. Iya, pelanggaran kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa G30 SPKI. Banyak kepada kelompok yang sudah presentasi. Seperti biasa kalian memang sangat baik dalam mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Ibu sudah menugaskan kalian untuk membuat rumusan masalah dan menganalisis jawabannya. Kalian sudah melakukannya dengan sangat baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Nah, untuk mengkonfirmasi bagaimana pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan melakukan evaluasi. Nah, untuk minggu kemarin kan kita evaluasinya menggunakan puisi, tapi untuk sekarang nanti Ibu akan mengirimkannya di Google Classroom berbentuk esai cuma 4 soal. Jadi kalian bisa mengerjakannya ya dalam bentuk Word. Nah, baik, kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran untuk materi kita hari ini. Aku Bu, Wayan Bu. Silakan Wayan. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan pemuda tak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru ke reformasi. Sebagai negara yang demokrasi, kita berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum, tetapi harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum. Iya, untuk bangsa kalian sendiri. Nilai-nilai yang bisa kita ambil nih dari pembelajaran kita hari ini tuh nilai apa saja ya? Ada yang bisa menyebutkan? Patriotisme. Nilai patriotisme. Betul. Terus apa lagi? Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Betul. Karena tadi ada beberapa penyimpangan-penyimpangan Pancasila yang terjadi dari dua rezim, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Baiknya kita mengetahui bagaimana kedudukan Pancasila tersebut. Terus apa lagi? Kalau anak muda itu? Solidaritas. Apalagi? Nasionalisme. Semangat pantang menyerah. pantang menyerah ya. Kita tutup saja ya pembelajaran kita hari ini. Sebaiknya kita tutup dengan doa. Silakan untuk Dani memimpin doa di akhir pembelajaran kita hari ini.
kita mengakhiri acara pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.